Plus ketika kita ngajuin diri buat pemodal ke investor-investor juga pastinya ngelihat dari background kita juga, ngelihat background pendidikannya cuma SMK kayak gitu dan umurnya masih pada muda-muda. Jelas sih itu wajar ketika mereka agak ragu soal kita. Tapi untungnya seiring berjalannya waktu karena kita udah punya banyak portofolio, justru mereka lebih ngelihat si portofolionya dibanding dari background si orang-orangnya. Halo, saya Ibnu Qoyim, founder dari Ginfo Studio. Jadi kami adalah studio game terbesar di Bogor. Saat ini kami telah membuat sekitar 30 games dan memiliki sekitar 2 juta pemain di dalam. Kami berdiri sejak tahun 2015, di mana saat itu para foundernya masih bersatu sebagai pelajar di SMK. Pada awalnya kami hanya membuat game untuk lomba-lomba dan iseng-iseng aja. Namun beriring sejalannya waktu, ketika kami lulus, hasil dari lomba-lomba tersebut kami jadikan modal portofolio kami untuk nekat ketika lulus mendirikan studio beneran. Jadi pada saat itu kami nekat menyewa sebuah tempat untuk studio kami. Padahal pada saat itu kami sama sekali belum mengetahui sepenuhnya cara menghasilkan dari karya-karya kami tersebut. Namun karena kondisi tersebut, akhirnya beberapa founder memilih jalan lain dan berpisah. Tapi pada akhirnya karena konsistensi kami, di akhir 17 kami akhirnya menemukan formula yang tepat untuk studio kami, di mana kami mengeluarkan game kami yang berjudul Kids Zaman Now Games, di mana kami berhasil mendapat sekitar 700.000 pemain hanya dalam waktu 3 bulan dan tanpa mengeluarkan cost marketing sama sekali karena kondisi pada saat itu. Saat ini kami telah berjalan sekitar 6 tahun, di mana terdapat sekitar 15 anggota dari berbagai bidang, mulai desain, terus programmer, 2D artist, 3D artist, dan animator, dan bidang-bidang lainnya yang sesuai untuk pembuatan game. Mengapa kami memilih bergerak di bidang game development? Itu karena kami melihat bahwa di industri game di Indonesia ini masih banyak kekosongannya, dimana saat ini status kita cuma sebagai, bisa dibilang lebih condong sebagai konsumen. Padahal di Indonesia, market gamenya itu adalah market terbesar di Asia, salah satu market terbesar di Asia, bahkan di dunia. Namun dari market sebesar itu ternyata yang tersalurkan atau yang didapatkan oleh developer lokal yang balik lagi ke negara itu cuma 0,6%. Dan itu benar-benar membuat kita tergerak untuk ikut berkontribusi dalam membuat industri game di Indonesia menjadi tuan rumah di tanah sendiri, kayak gitu sih. Iya, jadi kalau kita lihat di Indonesia ini ekosistemnya masih dibentuk, masih belum jalan sepenuhnya. Dimana untuk para talentnya itu kita masih cenderung kekurangan. Kita bahkan untuk baik itu universitas atau tingkat sekolah menengah itu yang menjurus ke game itu kita bisa hitung jari. Ada beberapa universitas atau sekolah yang menghasilkan talent-talent khusus di bidang game. Pertama, yang paling sulit itu untuk mengetahui apa yang market butuhkan, terutama kita yang pada awalnya itu menargetkan untuk market lokal, di mana kita perlu cari tahu lebih dalam tentang apa yang user mau, yang orang-orang Indonesia mau, kayak gitu. Jadi awal pertama ngebangun studio itu jujur orang tua itu lumayan ngedukung,
Walaupun pastinya karena namanya membangun itu ada jatuh bangunnya. Nah di saat-saat itu pasti orang tua udah mulai ada kayak keraguan, kayak ngasih rekomendasi ini itu, ngasih nasihat ini itu. Ya seiring berjalannya waktu akhirnya terbayar lah, bisa ada pembuktian lah bahwa apa yang kita lakuin bareng-bareng ini emang ada hasilnya dan sesuai yang kita harapkan. Dari dulu sebenarnya ortu itu, terutama bokap itu lebih istilahnya kayak ngeracunin lah dari kecil itu buat anak-anaknya jadi pengusaha kayak gitu. Padahal dulu dia itu bisa status kerjaannya sebagai PNS, tapi dia justru ngedukung anak-anaknya buat ngebuka usaha sendiri kayak gitu. Jadi ketika lulus dan bilang kalau kita mau bikin studio game, orang tua lebih cenderung ngedukung sih. Bahkan ketika kita nekat buat sewa tempat juga dia bantu nyari tempat kayak gitu. Walaupun boncos-boncos juga. Jadi awal itu kita benar-benar gelap di sisi bisnisnya. Bahkan kita nggak tahu cara dapat uang dari game kita. Kita baru tahu, baru ngerasain dapat uang dari karya kita itu pertama dari lomba-lomba, kedua ketika akhirnya game kita berhasil nge-publish game dan punya banyak pemain, yaitu di game Kids Semano Games. Nah kita baru benar-benar seriusin lagi itu di 2018 kita akhirnya ngebangun PT. Namun karena kita nggak punya pengetahuan sama sekali tentang cara kerja perusahaan yang benar kayak gimana, tentang perpajakan, tentang pembukuan dan yang lain, jujur di awal-awal itu kita benar-benar bisa dibilang berantakan lah si studionya. Jadi sebenarnya meski kita bentuknya PT, tapi cara berjalannya itu bisa dibilang berantakan untuk ukuran perusahaan. Tapi akhirnya kita coba belajar sini-sini, akhirnya tahu tentang pembukuan, tentang HR, nge-manage sumber daya manusianya kayak gitu, dan soal perpajakan juga kayak gitu sih. Kita saat ini udah kalau yang kita publish sendiri itu ada sekitar 8 game, sementara sisanya itu kebanyakan pesanan dari klien, baik itu game atau cuma sekedar aset gamenya. Kebanyakan kita achievement sebenarnya justru di masa-masa kita SMK, karena justru di saat-saat itu kita bener-bener bikin game buat lomba-lomba, kayak juara 1 tingkat nasional di M-Edukasi Kemendikbud, terus top 10 di Megaxus dan Binus, yang lomba yang diadakan Megaxus dan Binus. Padahal saat itu kita statusnya masih SMK, sementara yang lain itu anak kuliah semua, anak Binus semua. Terus juara 3 di lomba yang diadain Binus sendiri, khusus SMK. Terus jadi juara 2 visual best art di lomba yang diadain sama IPB, IT Today, di tahun 2016 nggak salah. Selain itu di 2019 kemarin kita kebetulan ikut inkubasi dari Indigo punyanya Telkom. Jadi kebetulan saat itu kita lolos dan dapat funding juga dari mereka. Ya jadi di 2018 waktu itu gue pernah ambil decision yang benar-benar fatal dan salah banget. Jadi di 2018 ketika kita bikin PT itu, kita saat itu lagi maraknya startup inovasi. Karena kita ngerasa kayaknya di game gini-gini aja nih, kita coba hal yang baru. Saat itu kita coba ngebikin sebuah media sosial buat anak berkarya kayak gitu. Tapi ya karena itu bukan bidang kita, akhirnya sekitar 8 bulanan itu kita cuma ngebakar duit tapi nggak ada hasilnya, karena itu emang bukan bidang kita gitu. Akhirnya kita sempet down dan hampir seluruh anggota itu kita lepas, sampai akhirnya kita coba bisa dibilang sama dengan ngerintis dari nol lagi ke game lagi. Kita balik lagi ke kolam kita di game development. Untungnya di 2019 itu kita ikut yang Indigo Game Incubation tadi, akhirnya
kita dapat bekal lebih buat ngebangun si studio biar lebih profesional dan lebih cepat lagi jalannya gitu. Kalau sekarang sih jujur udah lebih terkendali. Mungkin pas awal-awal ketika kita baru berdiri itu jujur ada banyak tantangan karena umur. Jadi kayak ke klien itu banyak yang kurang trust karena kita masih pada muda-muda gitu kan. Plus ketika kita ngajuin diri buat pemodal-pemodal ke investor-investor juga pastinya ngelihat dari background kita juga, ngelihat background pendidikannya cuma SMK kayak gitu dan umurnya masih pada muda-muda. Jelas sih itu wajar ketika mereka agak ragu soal kita. Tapi untungnya seiring berjalannya waktu karena kita udah punya banyak portofolio, justru mereka lebih ngelihat si portofolionya dibanding dari background si orang-orangnya. Ini justru kita lagi kekurangan talent banget, dimana sebenarnya market game di Indonesia ini besar banget, salah satu terbesar di dunia. Sorry, ralat bukan terbesar di Asia, tapi salah satu yang terbesar di Asia dan salah satu yang tercepat di Asia bahkan. Tapi ternyata yang diterima sama developer lokal ini bukan karena penjualan yang kurang, tapi karena produknya yang emang sedikit. Dimana developer lokal itu cuma nerima 0,6% dari market sebesar itu. Nah itu benar-benar riskan banget, padahal kalau kita bandingin untuk industri game, kayak kita lihat misal di Korea Selatan, mungkin orang-orang beranggapan bahwa industri kreatif di sana itu pendapatan terbesarnya itu dari K-pop atau K-drama. Padahal untuk industri gamenya itu dia 10 kali lipat lebih besar dibanding industri K-popnya. Sebenarnya dibanding industri musik sama film, industri game itu sekarang besarannya bisa berkali-kali lipat lebih besar dibanding industri dua itu. Bahkan kalau kita bandingin antara film terlaris sepanjang masa saat ini, yaitu yang dipegang sama Avengers Endgame, itu dengan modal lebih besar, dia penghasilannya justru lebih kecil dibanding salah satu game terlaris di dunia saat ini, yaitu GTA 5. Dimana GTA 5 modalnya lebih kecil dibanding Avengers Endgame, tapi penghasilannya itu lebih dari 3 kali lipat Avengers Endgame. Jadi sebenarnya industri game ini justru besar banget peluangnya dan justru terus bertumbuh konsisten peningkatannya. Namun untuk supply-nya itu sedikit, terutama di Indonesia. Sebenarnya kalau omset itu kita variatif per bulan, tapi yang pastinya kalau gaji buat pekerja tetap. Jadi kalau kita kebanyakan dari project client base, itu di satu projectnya kisaran kalau boleh diomongin sekitar 500 sampai 1 M buat di satu project, tergantung dari scope si projectnya sebesar apa. Saran ya, mungkin ini kesalahan dari Ginfo, jadi kita ngelihat dari kesalahan kita masa lalu, itu kita sebenarnya bisa maju lebih cepat kalau di awal itu kita dapat mentor yang tepat. Jadi buat yang mau mulai, coba kalian bangun relasi ke orang-orang yang sesuai bidang kalian, yang bisa kalian jadi panutan dan sekaligus mentor. Biasanya justru orang-orang besar itu mereka bersedia untuk jadi mentor secara percuma ya, asalkan kalian bersikap yang oke di mata dia dan emang bersungguh-sungguh kayak gitu. Biasanya mereka justru open banget buat ngebantu kalian kayak gitu sih. Oke, mungkin itu saja. Saya Ibnu Qoyim dari Ginfo Studio. Terima kasih banyak.